Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Widya Nurhaliza dan Muhammad Eri Hoiri ingin mempresentasikan tentang ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Ukuran penyebaran data atau dispersi adalah ukuran penyebaran suatu data yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar terhadap pusat data. Macam-macam ukuran penyebaran data, jangkauan atau range, rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangannya adalah R adalah jangkauan, X max sebagai nilai maksimal, dan X min sebagai nilai minimal. Rata-rata hitung atau MEN. Nilai yang mewakili sekumpulan data, rumusnya adalah X bar sama dengan 1/N dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X seterusnya sampai dengan Xn. Keterangannya adalah X bar adalah nilai rata-rata hitung, X1 adalah nilai data ke, dan N adalah banyaknya data. Simpangan rata-rata atau mean deviation merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Data tidak berkelompok, rumusnya adalah SR sama dengan 1/N sigma X min X bar, itu nilainya mutlak atau positif. Data dikelompokkan, rumusnya adalah SR sama dengan 1/N sigma F X min X bar, itu juga nilainya mutlak. Keterangannya adalah SR sama dengan simpangan rata-rata, X nilai data, X bar adalah nilai rata-rata hitung, F frekuensi kelas atau data berkelompok, dan N adalah banyaknya data. Variansi atau variance merupakan rata-rata kuadrat, selisih atau kuadrat, simpang dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Data tidak berkelompok, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N-1 sigma dalam kurung X min X bar pangkat 2. Data dikelompokkan, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N-1 sigma F dalam kurung X min sigma dalam kurung X min X bar kuadrat. Keterangannya adalah S kuadrat adalah variansi, X nilai data, X bar adalah nilai rata-rata hitung, F adalah frekuensi kelas atau berkelompok, dan N banyaknya data. Simpangan baku atau standard deviation merupakan akar pangkat 2 dari variasi, dan rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Keterangannya, S adalah simpangan baku dan S kuadrat adalah variansi. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Rumusnya adalah JK sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 min Q1. Keterangannya adalah JK adalah jangkauan kuartil, Q1 kuartil pertama, dan Q3 kuartil ketiga. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil itu sekumpulan data yang mempunyai persentil ke-10 dan persentil ke-90. Rumusnya adalah JP sama dengan P90 min P10. Keterangannya JP itu jangkauan persentil, JP10 persentil ke-10, dan JP90 merupakan persentil ke-90. Kita coba
olah data dari penerimaan peserta didik baru MAN 1 Kota Tangerang tahun 2022. Yang kami ambil datanya itu dari web ppdb dasmen 1 Kota Tangerang.online. Di sini ada nama sekolah, asal pendaftar, berjumlah berapa, dan nama asal sekolahnya. Kemudian kita ambil 100 data, terus kita sudah buat data terurutnya dari terkecil sampai terbesar, yaitu dari 1 sampai 15 nilainya. Pertama-tama itu kita hitung dulu rata-rata hitung atau min data tidak berkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan 1/n dalam kurung X1 plus X2 sampai X seterusnya, atau data ke-1 tambah data kedua sampai seterusnya. Oke, N ini adalah jumlah banyaknya data, yaitu 100, berarti X bar sama dengan 1/100. Terus kalau kita hitung itu data nilai 1 itu jumlahnya adalah 8 atau frekuensinya 8. Berarti 1 ditambah sebanyak 8 kali satunya, ditambah 2, itu frekuensinya adalah 45, 2 ditambah sebanyak kali 45, kemudian ditambah 3 yang jumlah frekuensinya 17, ditambah sebanyak 17, terus juga ditambah 4, frekuensinya 10, berarti ditambah sejumlah 4 sejumlah 10 kali, ditambah 5 yang frekuensinya 6, 5 ditambah sejumlah 6 kali, kemudian ditambah 6, frekuensinya 5, ditambah 6 sebanyak 5 kali, ditambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10 sebanyak 3 kali, tambah 12, tambah 14, dan tambah 15. X bar sama dengan 1/100 dikali 344, atau 344/100 sama dengan 3,44. Jadi minnya atau rata-rata hitung adalah 3,44. Kemudian kita cari simpangan rata-rata atau mean deviation-nya ini untuk data tidak berkelompok. Rumusnya adalah SR sama dengan 1/n sigma X dikurang X bar, datanya mutlak atau bernilai positif. SR sama dengan 1/100 sigma data yang nilai 1 dikurangi dengan 3,44, itu adalah nilai dari min yang tadi sudah kita cari, yang sudah kita peroleh. Berarti 1 dikurang 3,44 ditambah 1 dikurang 3,44 sebanyak frekuensi 1 itu 8 kali, ditambah sebanyak 8 kali, kemudian ditambah 2, yaitu untuk data nilai 2 dikurangi 3,44 ditambah sebanyak frekuensinya itu 45 kali, kemudian data nilai ketiga dikurangi 3,44, itu sebanyak frekuensinya adalah 17 kali, kemudian ditambah 4 dikurang 3,44, yaitu sebanyak 10 kali, kemudian ditambah 5 dikurang 3,44, yaitu sebanyak 6 kali, ditambah 6 dikurangi 3,44, yaitu sebanyak 5 kali, ditambah 7 dikurang 3,44, ditambah 8 kurang 3,44, ditambah 10 kurang 3,44 sebanyak 3 kali, ditambah 12 kurang 3,44, ditambah 14 kurang 3,44, dan 15 kurang 3,44. Nah, untuk datanya ini semua bersifat mutlak atau bernilai positif. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, SR sama dengan 1/100 sigma 2,44
Berarti yang hasil dari pengurangan data nilai ke 1 tadi dikurang 3,44 yaitu hasilnya 2,44, sebanyak frekuensinya itu adalah 8 kali, kemudian ditambah 1,44 yaitu hasil dari 2 dikurangi dari 3,44 yaitu sebanyak 45 kali, terus dikurangi ditambah 0,44 yaitu hasil dari pengurangan dari data nilai ketiga dikurangi 3,44 sebanyak 17 kali. Kemudian ditambah 0,56 yaitu hasil dari pengurangan data nilai keempat dikurang 3,44 yaitu sebanyak 10 kali. Kemudian ditambah 1,56 itu penjumlahan dari data nilai kelima dikurangi 3,44 sebanyak 6 kali. Ditambah 2,56 yaitu hasil dari pengurangan data nilai ke-6 dikurangi 3,44 sebanyak 5 kali. Dikurangi 2,5 dikurangi 3,56 yaitu hasil pengurangan dari data nilai 7 dikurangi 3,44 ditambah 4,6 yaitu hasil dari 8 dikurangi 3,44 ditambah 5,56 yaitu hasil dari 9 dikurangi 3,44 ditambah 6,56 sebanyak 3 kali yaitu hasil dari penjumlahan dari 10 dikurangi 3,44 ditambah 8,56 itu penjumlahan dari pengurangan dari 12 dikurangi 3,44 ditambah 10,56 yaitu hasil dari pengurangan data 14 data nilai 14 dikurangi 3,44 dan 11,56 ini adalah hasil dari pengurangan data nilai 15 dikurangi 3,44. Kemudian didapat SR 1/100 sigma 17 hasil penjumlahan data nilai ke-1 yang telah dikurangi tadi yang 2,44 itu berjumlah 17,8 ditambah 6 4,8 ditambah 7,48 tambah 56 tambah 9,36 tambah 12,8 tambah 3,56 tambah 4,56 tambah 5,56 tambah 19,68 tambah 8,56 tambah 10,56 tambah 11,56 bernilai mutlak atau bernilai positif, maka 1/100 dikali 181,88 sama dengan 181,88 bagi 100 sama dengan 1,8188. Untuk simpangan rata-rata atau mean deviation atau SR sama dengan 1,8188. Kemudian untuk variansi ini rumusnya adalah S2 atau S kuadrat itu sama dengan 1/n-1 atau jumlah banyak data dikurangi 1 sigma S dikurangi X bar dikuadratkan. Tadi X bar atau rata-rata hitungnya 3,44. Maka untuk rumusnya S kuadrat sama dengan 1 jumlah banyak data N dikurang 1 itu berarti jumlah banyak datanya 100 dikurangi 1 sigma lalu semua yang tadi didapat dari simpangan rata-rata itu 1,3,44 terus dikuadratkan ditambah 1,3,44 sebanyak data nilai ke-1 ini frekuensinya adalah 8 kali terus ditambah 2 kurang 3,44 dikuadratkan sebanyak data frekuensinya 45 kali terus ditambah 3 dikurangi 3,44 dikuadratkan sebanyak 17 kali ditambah 4 dikurang 3,44 sebanyak 10 kali ditambah 5 dikurang 3,44 dikuadratkan sebanyak 6 kali ditambah 6 dikurangi 3,44 dikuadratkan sebanyak 5 kali ditambah 7 dikurangi 3,44 dikuadratkan ditambah 8,344 dikuadratkan tambah 9,344 dikuadratkan tambah 10,344 dikuadratkan sebanyak 3 kali tambah 12,344 dikuadratkan tambah 14,344 dikuadratkan tambah 15,344 dikuadratkan
maka diperoleh hasilnya itu adalah S kuadrat sama dengan 1/100-1, 5,95 ditambah sebanyak 8 kali tambah 2,07 sebanyak 45 kali tambah 0,19 sebanyak 17 kali tambah 0,31 sebanyak 10 kali tambah 2,43 sebanyak 6 kali tambah 6,55 sebanyak 5 kali tambah 12,67 tambah 20,79 tambah 30,91 tambah 43,03 sebanyak 3 kali tambah 73,27 tambah 111,51 tambah 133,63, maka didapatkan hasilnya 41 tambah 65 ditambah seterusnya sampai 133,63, kemudian S kuadrat sama dengan 1 dibagi per 1/100-1 dikali 700,33 sama dengan 733 dibagi 99 sama dengan 7,07 untuk variansinya. Jadi untuk simpangan baku atau standar deviation-nya ini rumusnya adalah S akar S kuadrat atau nilai variansinya itu diakarkan. Jadi S akar dari nilai variansi. Nah, jadi S kuadratnya tadi adalah 7,07, maka S sama dengan akar 7,07, S sama dengan 2,65. Simpangan baku standar atau standar deviation-nya adalah 2,65. Kemudian jangkauan kuartil, rumusnya JK setengah dikali Q3 kurang Q1. Jadi kita cari dulu Q1-nya atau menentukan Q1. Jadi Q1 sama dengan, jadi ini adalah untuk mencari Q1-nya, rumusnya Q1 sama dengan X dikali N per 4 ditambah X dikali N per 4 tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk Q1-nya ini, X sama dengan N itu adalah jumlah datanya 100 dibagi 4, ditambah X, terus N per 4, N-nya itu jumlah data 100 per 4 tambah 1 dibagi 2. X di Q1 sama dengan X kali 25 tambah X kali 26. Maksudnya itu adalah data ke 25 dan data ke 26. Bukan dikali ya. Q1 sama dengan data kedua dan data ke-26 dibagi 2. Untuk data ke-25 itu kita lihat dari data yang sudah terurut. Data ke-25 itu berarti ini adalah ada 10 kolom, per kolomnya ada 10 baris, berarti di bagian kolom ke-25 itu berarti kolom ketiga. Kolom ketiga berarti masih angka 2 dan 26 juga angka 2, berarti data ke-25 adalah 2, data ke-26 adalah 2, Q1 sama dengan 2 tambah 2 bagi 2, Q1 sama dengan 4 per 2 atau Q1 sama dengan 2. Jadi Q1 adalah 2. Kemudian kita menentukan Q3-nya. Rumusnya bersama, cuma penambahan nanti 3N atau 3 dikali jumlah banyak data. Rumusnya sama. Jadi jumlah 3 dikali 100, Q3 sama dengan X 3 kali 100 per 4 tambah X 3 kali 100 per 4 tambah 1 bagi 2. Nah, 300 per 4 tambah 300 per 4 tambah 1 bagi 2. Q3 sama dengan X 75 tambah X 76 bagi 2. Artinya data ke-75 dan data ke-76 dibagi 2. Nah, data ke-75 itu berarti ada pada kolom ke-8. Pada kolom ke-8 itu angkanya adalah 4. Dan 76 juga pada kolom ke-8 angkanya adalah 4 juga. Q3 sama dengan 4 tambah 4 dibagi 2. Q3 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Q3 adalah 4. Jadi jangkauan kuartil JK sama dengan setengah Q3 dikurang Q1.
Q1-nya tadi sudah didapat 2, Q3-nya 4. Berarti JK sama dengan setengah dikali 4 kurang 2. JK sama dengan setengah dikali 2. JK sama dengan 2/2. JK sama dengan 1. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 1. Jangkauan persentil rumusnya adalah JP sama dengan P90 dikurang P10. Kita tentukan atau cari dulu P90-nya. Rumusnya adalah P10 sama dengan 10 dikali N plus 1 per 100. Jadi P10 sama dengan 10 dikali 100, jumlah banyak data, tambah 1 dibagi 100. P10 sama dengan 1010 dibagi 100 sama dengan 10,10. Maka maksudnya 10,10 ini adalah data ke 10. Maksudnya data ke 10. Jadi P10 sama dengan data ke 10. X10 itu maksudnya data ke 10 ditambah 01 itu adalah dari nilai dari 10,01. Jadi 01-nya itu didapat dari 10,01 di belakang angka 10 itu setelah koma ditambahkan tambah 0,1 sama dengan dikali X10 dikurang X9. X10 sama dengan data ke 10 itu berarti ada di kolom 1 paling bawah, baris paling bawah, nilainya adalah 2 ditambah 01 data ke 10. X10 itu data ke 10, 2, data ke 9-nya juga 2. 2 dikurang 2, P10 sama dengan 2 ditambah 01, 2 dikurang 2, 0. Jadi P10 sama dengan 2 tambah 0. 0,1 kali 0 adalah 0, jadi 2 tambah 0. P10 sama dengan 2. Kemudian kita cari atau menentukan P90. P90 sama dengan 90 dikali N plus 1 dibagi 100. Rumusnya sama, hanya diganti 90-nya aja. Jadi 90 dikali 100 plus 1 dibagi 100. P90 sama dengan 9090 dibagi 100 sama dengan 90,9. Artinya adalah data ke 90. Posisinya itu berada di kolom 9. Di kolom 9. Nah, maka P90 sama dengan X90, data X90 ditambah 0,9. 0,9 itu didapat dari di belakang 90,9 itu ditambahkan 0 setelah koma jadi 09. Jadi P90 sama dengan data ke 90 ditambah 0,9 dikali data ke 91 dikurangi data ke 90. Data ke 90 itu adalah angka 6, nilai 6 ditambah 0,9 dikali data ke 91 adalah 6 dikurangi data ke 90 adalah 6. P90 sama dengan 6 ditambah 0,9, 6 dikurang 6 adalah 0. P90 sama dengan 6 ditambah 0, P90 adalah 6. Maka untuk jangkauan persentilnya JP sama dengan P90 dikurangi P10, P90-nya 6, P10-nya 2, jadi JP sama dengan 6 dikurang 2, JP sama dengan 4. Nah, kemudian untuk data yang dikelompokkan, berarti kita coba cari dengan kita coba cari distribusi frekuensinya. Setelah data diurutkan, data sudah terurut, terus kita cari range atau jangkauannya dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min, yaitu data terbesarnya adalah 15 dikurangi data paling kecil yaitu 1, 15 kurang 1 sama dengan 14, range-nya adalah 14. Kemudian kita mencari kelas menggunakan rumus Sturges adalah rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N atau log banyaknya data.
K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100, banyaknya data 100. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari 100 adalah 2 dikali 2. K sama dengan 1 tambah 6,6. K sama dengan 7,6 atau K sama dengan 8, pembulatan ke atas menjadi 8. Kemudian interval kelas. Interval kelas itu rumusnya I sama dengan R per K. R-nya adalah 14, K-nya adalah 8. Jadi 14 bagi 8 adalah 1,75, terus pembulatan ke atas menjadi 2. Jadi interval kelasnya adalah 2. Nah, kemudian kita coba masukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Kelas K-nya itu 8, intervalnya 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah kita buat kelasnya 8 atau 8 baris pada kolom nilai. Terus interval kelasnya adalah 2, artinya adalah data ditambah 2 dikurang 1, artinya atau enggak dihitung dengan langkah 2 langkah. Misalnya data 1, 2, nah itu kan 2 langkah, 1, 2 itu kelas pertama. Untuk kelas berikutnya berarti 3, 4 atau 2 langkah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk kelas 8-nya. Nah, untuk frekuensinya dilihat dari data yang sudah terurut, ini sudah dibedakan warnanya. Untuk data nilai ke-1 itu adalah 8. Untuk data nilai kedua yang berwarna ungu adalah 45, berarti 8 tambah 45 adalah 53 untuk kelas pertama, yaitu yang nilai data yang bernilai 1 dan sampai 2 itu berarti data 1 dan data 2 dijumlahkan jumlahnya 53. Kemudian untuk kelas kedua nilai ke-3 sampai 4 yaitu 27. Itu angka dari data nilai 3 yang berjumlah 17 ditambah data nilai 4 yang berjumlah 10. Kemudian 5 sampai 6-nya 11, data nilai kelima itu ada 6, tambah data nilai ke-6 itu ada 5. Terus data nilai 7 sampai ke 8 itu cuma ada data nilai 7 1. Oh, maaf, ada 2, 7 dan 8. Kemudian 9, 10 itu ada 9-nya 1, 10-nya ada 3, 11, 12 hanya ada 12 1. 13, 14 hanya ada 14 1, 15, 16 hanya ada 15 1. Kemudian sigma F artinya semua dijumlahkan frekuensinya menjadi 100. Nah, setelah kita frekuensi ketemu, kita cari nilai tengah, yaitu nilai tengah itu rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas kelas atas dibagi 2. Itu batas kelas bawah untuk kelas 1 adalah 1, terus batas kelas untuk kelas 1 adalah 2, jadi 1 tambah 2 dibagi 2 adalah 1,5. Begitu seterusnya rumusnya sampai kelas ke-8. Setelah didapatnya nilai tengah, kemudian F dikali X ataukah frekuensi dikali dari nilai tengah, yaitu 53 dikali 1,5 adalah 79 untuk kelas pertama, begitu seterusnya. Frekuensi dikali nilai tengah, kemudian dijumlahkan atau sigma F kali X sama dengan 328. Nah, kemudian untuk X dikurang X bar, ini bernilai mutlak atau bernilai positif adalah X itu 1,5 untuk kelas pertama, atau nilai tengahnya 1,5 dikurangi X bar. Oh ya, sebelum itu kita cari dulu X barnya. X barnya itu adalah rata-rata hitung. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F kali X bagi F. Itu sama dengan F kali X-nya adalah, sudah kita ada sigma F kali X sudah kita dapatkan 328 dibagi F atau jumlah frekuensi. Sigma F-nya itu jumlah semua frekuensi yaitu 100. 328 dibagi 100 sama dengan 3,28. Nah, dari 3,28 ini berarti X barnya 3,28. Nah, untuk mencari pada kolom X dikurang X bar,
itu adalah X, nilai tengahnya untuk kelas pertama 1,5 dikurang 328 adalah 1,78. Harusnya ini min, tapi karena ini adalah bersifat mutlak atau bernilai positif, maka jadi 1,78, begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, kemudian untuk kolom selanjutnya ada F dikali X dikurangi X bar. F-nya ini adalah frekuensi. Nah, X barnya ada X dikurang X bar ini berarti kolom sebelahnya. Untuk kelas pertama, F adalah frekuensinya. Kelas pertama itu 53 dikali X dikurang X bar adalah 1,78. 53 kali 1,78 hasilnya adalah 94,34. Nah, begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Jadi frekuensi dikali hasil dari X dikurang X bar. Kemudian didapat sigma F dikali X dikurang X bar sama dengan, atau ini adalah penjumlahan semua dari kelas pertama sampai kelas ke-8. Dari F dikali X dikurang X bar adalah 188,68. Setelah semuanya didapatkan, baru kita masuk ke dalam rumus dari simpangan rata-rata atau mean deviation, yaitu SR sama dengan 1/n sigma F dikali X dikurang X bar. SR sama dengan 1/100 dikali sigma F dikali X dikurang X bar yang tadi sudah didapat, yaitu 188,68 dibagi 100 sama dengan 1,8868. Jadi untuk simpangan rata-rata atau mean deviation data dikelompokkan adalah 1,8868. Nah, untuk variansi data dikelompokkan, ini yang tadi sudah kita cari, yaitu untuk kolom nilai, frekuensi, nilai tengah, kemudian frekuensi dikali nilai tengah, dijumlahkan sigma F dikali X sama dengan 328, terus juga X barnya tadi sudah kita dapatkan, rata-rata hitungnya 3,28. Kemudian untuk variansi itu X min X bar, tapi ini tidak bernilai mutlak. Jadi X dikurang X bar yaitu adalah X-nya untuk kelas pertama 1,5 dikurang 328 adalah min 1,78. Begitu seterusnya sampai kelas ke-8, yaitu nilai tengah dikurangi dengan rata-rata hitung X barnya 3,28. Kemudian untuk kolom selanjutnya ada X dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi dari T min 1,76 min 1 untuk kelas pertama ini min 1,78 dikuadratkan hasilnya adalah 3,16. Terus untuk kelas kedua adalah 0,22 dikuadratkan 0,04, begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, setelah didapatkan X dikurang X bar kuadrat dikalikan dengan frekuensi. Kelas pertama adalah frekuensinya 53 dikali 3,16 hasilnya adalah 167,48. Kelas kedua adalah frekuensinya 27 dikali 0,04 hasilnya adalah 1,8, begitu seterusnya sampai kelas 8 sampai didapatkan sigma F dikali X dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 967,75, yaitu hasil penjumlahan dari F dikali X dikurang X bar kuadrat dari kelas 1 sampai kelas 8. Baru kita masukkan ke dalam rumus variansi S kuadrat sama dengan 1 dikurang N dikurang 1/N kurang 1 sigma F dikali X dikurang X bar dikuadratkan. S kuadrat sama dengan 1 dikurang 100 atau banyaknya data dikurang 1 dikali sigma F X dikurang X bar dikuadratkan adalah 967,75. Sama dengan 967,75 dibagi 9 sama dengan 9,7752 untuk nilai variansinya. Untuk simpangan baku atau standar deviation data dikelompokkan. Jadi tadi kita sudah dapatkan
oh ini maksudnya 9,7752 ini harusnya adalah S kuadrat. Lalu kita masukkan rumus simpangan baku S sama dengan akar S kuadrat kan. Jadi variansi diakarkan, akar dari variansi maksudnya. Sama dengan S sama dengan akar dari 9,7752. S sama dengan 3,12. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya kita akan coba olah data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Baik, tadi yang dijelaskan oleh Kak Eri itu adalah cara menghitung data secara manual. Dan di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita ngitung pakai Excel dan aplikasi SPSS. Ini merupakan data yang udah diurutkan. Kita punya 100 data, ini udah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Biar kita mudah ngitungnya. Ini kita urutin dari atas sampai ke bawah. Sampai 100. Yang pertama itu kita ke menu data, terus pilih data analis, udah itu kita pilih deskriptif statistik. Oke. Terus input range-nya kita pilih yang data yang udah kita urutkan tadi, yang dari 1 sampai 100. Terus output range-nya ini kita boleh di sembarang tempat. Terus jangan lupa klik ini, summary statistik. Oke. Nah, nanti akan muncul data. Kita dapat minnya 3,44 ya. 3,44 mediannya juga dapat. Standard deviation sama sample variation-nya. Terus range minimum maksimum sum count. Terus kalau yang di sini udah, kita ke hitung aplikasi buat yang di aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita ke variable view, namanya ini kita kasih nama nilai aja deh, nilai, tipenya. Tipenya numerik, terus desimalnya ini kita bikin 0 aja, biar nggak ada koma-komanya. Udah itu, kalau variable view-nya udah selesai, kita ke data view. Nah, di sini kita masukin 100 data yang udah kita urutin tadi di Excel, copy paste. Pindahin ke sini. Nah, udah. Di sini kita caranya ke menu analis. Terus kita pilih deskriptif statistik. Terus pilih deskriptif. Nah, nilainya ini, nilai ini kan ini nilainya. Kita pindah ke kanan. Terus option. Di sini kita bisa milih apa yang mau kita cari. Main, sum, variance, range. Terus continue. Udah itu. Ya. Oke.
Dan di sini hasilnya sama kayak yang kita cari di Excel. Ini N itu nilai yang kita masukin itu ada 100 data, range-nya dapat 14, minimumnya 1, maksimumnya 15, sum-nya dapat 344, min-nya. Terus nih, ini hasilnya sama, kita bandingin sama yang di Excel. Sama, range-nya 14, minimumnya 1, maksimumnya 15, sum-nya 344, ini jumlah datanya 100, min-nya 3,44. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.